Setiap manusia dari lahirnya pun Islam dia. Setiap manusia dari lahirnya pun Islam dia. Bawa Bible. Dan saya percaya ketika kita bertemu pasti ada yang lain yang bawa Bible. Jadi saya minta tolong Ustadz bukain Bible buat saya. Ini Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Ayat 15. Ayat 15. Ini pesan kepada mereka. Maaf Ustaz, mereka menerima apa? Uang. Ya silakan. Mereka menerima uang. Gimana? Cuman beda berapa ayat? 19. Di atasnya 15 bilang mereka dikasih uang untuk tulis itu. Kasih uang untuk tulis itu. Ya, teman-teman, shalom buat semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kali ini teman, kita bahas, yaitu di mana ada seorang mualaf yang tadinya mengaku dari mantan orang percaya, dan saya melihat di dalam videonya, dan nanti kita juga akan menyaksikan duplikasi videonya, teman-teman, di mana dia mengutip ayat-ayat Alkitab, bahkan sangat menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang dia sampaikan dalam sebuah videonya ini. Bahkan sepanjang ceramahnya di sebuah masjid, yang dia bahas adalah kelemahan-kelemahan tentang kekristenan. Dan menurut saya teman-teman, ini harus diluruskan. Menurut saya, mari kita orang-orang percaya kita kasih masukan kita dalam hal ini, supaya jangan ada orang sesat dibuatnya. Dia katakan teman, jika orang lahir, siapapun katanya lahir di dunia ini, dia sudah beragama Islam. Nah, sebenarnya tidak penting kali itu kita bahas. Ya, karena kenapa teman-teman? Ini sesat. Sebenarnya di dalam Yesus tidak ada dipertanyakan dan tidak ada dikatakan agamamu apa. Hanya Yesus berkata dalam Alkitab dicatatkan, adakah ia menemui iman ketika ia mendapatkan engkau? Dia tidak pernah tanya, agamamu apa baru kubawa kau ke surga. Gerejamu apa baru layak kau ke surga. No. Tidak. Jadi biar kita buka mata rohaninya yang mengaku-ngaku ini mantan orang percaya atau mantan pendeta ya sekalipun. Ya. Karena dia mualaf. Ya. Jadi teman-teman, itu tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu tidak benar. Itu salah. Itu keliru. Kalau saya perhatikan teman-teman, orang yang mualaf ini sepertinya imbisi kali mereka ya. Ya. Tapi sebenarnya ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Kalau dia punya keyakinan sekarang yang dia yakinin itu bisa menjamin hidup dia, ya udah puji Tuhan kan. Syukur, mudah-mudahan. Ya kan? Tetapi yang membelok-belokkan apa kebenaran ini yang kita harus luruskan teman-teman. Ya. Dimana dia berkata itu sejak lahir adalah agama Islam. Bahkan ada yang berkata Yesus adalah agama Islam. Sedangkan Yesus tidak pernah membicarakan tentang agama. Nah, yang membicarakan tentang agama itu adalah orang Farisi. Orang-orang Farisi selalu mereka merasa mereka yang beragama, mereka yang soleh, mereka yang paling suci. Nah, kalau Yesus tidak. Jadi kalau engkau Ustadz membicarakan tentang agama, ya udah orang Farisi aja kau ceritakan. Jangan Yesus. Karena Yesus tidak pernah menuntut itu. Tetapi yang diminta atau yang dimau oleh Yesus adalah iman. Iman
adalah adakah ia menemui iman ketika ia kembali ke bumi ini apa tidak? Ini dia. Nah, semuanya katanya ya dipercayakan katanya. Semuanya ya dipercayakan sejak lahir adalah Islam, tapi dia bawa Bible di masjid. Nah, teman-teman, seharusnya kalau sudah percaya itu jangan bawa Bible lagi, jangan lagi bawa Alkitab dong. Iya kan? Selesai ya kan? Kalau engkau percaya itu, ya sudah. Iya kan teman-teman? Nah, tetapi nggak apa-apa, kita kasih aja. Kita terima aja masukannya, tapi jangan belok-belokkan. Kalau dibelok-belokkan seperti itu, kita harus luruskan lagi. Sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Iya kan teman-teman? Jadi ini yang selalu mereka pakai. Dan kalau ini tidak diluruskan, bahkan banyak orang sesat dibuatnya. Karena dia asal-asal ngomong saja tentang ini. Bahkan dia katakan teman, Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Nah, teman-teman, saya bertanya ya, siapa yang bilang rupanya Yesus itu adalah Tuhannya orang Islam? Tidak kan? Tidak ada yang ngomong kan? Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang jawab. Saya jawab, memang Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Adalah Tuhannya orang percaya. Ini dia teman-teman. Yang mereka selalu bahas. Bahkan dia juga katakan teman, tidak pernah katanya Alkitab menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan. Siapa yang bilang? Baca dulu dong Pak Ustadz Alkitabnya. Jangan dikutip-kutip. Jangan dilompat-lompat ayatnya ya. Supaya Bapak tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Oke, ini masukkan untuk Pak Ustadz yang satu ini. Baca dulu dong. Ini kan katamu. Bukan kata Alkitab. Karena engkau mengutip ayat Alkitab orang Kristen. Makanya suka-sukamu. Yang mana yang ayat yang cocok di hatimu, yang melemahkan orang, nah itu yang kau pakai untuk menyerang orang-orang percaya. Ini teman, ini yang selalu mereka pakai, cara mereka untuk menyerang orang-orang percaya. Ini harus diluruskan, saya ulangi berkali-kali. Dia bawa Alkitab di masjid, dia buka Bible, katanya ini bukan Bible. Tapi ini pembuktian, sama aja dong. Kamu sudah bawa, sudah baca, sama aja ya kan? Waduh, luar biasa teman-temannya. Cara mereka inilah. Kalau kata saya, orang bodoh pun tahu. Kalau mereka ini berusaha, bersikeras untuk membelok-belokkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, juga teman-teman, dia katakan tentang Alkitab, yaitu tentang Matius 28 ayat 19, apa dia katakan tadi? Ya, ini udah berbeda dengan Bible yang dia punya. Ya, dia nggak jelas teman. Ya, nanti kita akan baca firman Tuhannya. Jangan kita ikuti dia, kita baca nanti dari awal supaya tahu kita jelas tujuan perkataan Tuhan dalam ayat yang dia sebutkan itu. Kata dia teman, ayat itu katanya adalah pemaksaan untuk membuat umat-umat lain menjadi Kristen. Tapi setahu saya tidak pernah memaksa orang-orang Kristen itu kok. Tidak pernah kok. Yesus aja tidak memaksa. Kalau engkau mau selamat, ayo datang kepadaku. Ayo kau yang letih lesu, yang punya beban berat. Tetapi kalau tidak, ya sudah. Ya kan? Soalnya sayang juga nanti kalau semuanya ya neraka kosong kan. Kalau semuanya kan kata Tuhan enggak semuanya orang yang berseru itu masuk ke dalam sorga. Nah, dan ada alasannya itu teman.
Kalau kita bahas nanti panjang. Ini aja dulu kita fokus. Waduh. Dia juga membaca, teman-temanku, ayat 15-nya. Tetapi dia katakan, mereka dikasih uang, digaji untuk menulis itu. Waduh, nanti kita baca ayat Alkitabnya, teman-teman, supaya kita kupas dan kita jelaskan hal ini kepada Ustadz yang satu ini. Mari kita dengarkan dulu duplikasi videonya, teman-teman, supaya lebih jelas lagi bagi kita. Setiap manusia dari lahirnya pun Islam dia. Mau dia besar jadi Katolik, jadi Kristen, jadi Hindu, jadi Buddha, jadi Konfutse, jadi ateis, terserah. Pokoknya semua umat Islam percaya ketika manusia lahir, manusia itu Islam. Islam adanya. Kita sudah bawa Bible, dan saya percaya ketika kita bertemu pasti ada yang lain yang bawa Bible. Jadi saya minta tolong Ustadz bukain Bible buat saya. Ini Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Walaupun dia memutuskan dan menemukan bahwa Alkitab tidak pernah menunjukkan Yesus Tuhan. Dan itu salah satu poin kesimpulannya. Saya minta tolong Ustadz yang warna itu ada dua warna ya. Coaknya apa? Ceruknya itu warnanya sama semua hitam atau ada merahnya? Tidak ya? Baik. Saya minta tolong di ceruknya itu dicarikan Matius pasal 28 ayat 19. Matius pasal 28 ayat 19. Ustadz kalau ada mic boleh minta tolong dibacakan ya. Nah, ini bukan berarti pengajian buka Bible, enggak. Bukan pengajian buka Bible. Ini pembuktian ayat 19. Karena itu pergilah. Ya, ini Ustaz. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya. Sekali lagi Ustaz boleh? Maaf sekali lagi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Ustaz. Ini aja udah beda banget dengan Bible ayat sebelumnya. Gini, ayat ini adalah pertanda bahwa ada pemaksaan untuk membuat Kristen itu jadi agama samawi. Ini dasarnya. Ketika di situ dikatakan bahwa Yesus berkata, karena itu pergilah kepada seluruh bumi, jadikan setiap bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ustaz, maaf naik ke atas sedikit, ayat 15. Ayat 15. Ayat 15? Iya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti dipesankan kepada mereka. Maaf Ustaz, mereka menerima apa? Uang. Iya, silakan. Mereka menerima uang dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Gimana? Cuman beda berapa ayat? 19, di atasnya 15 bilang mereka dikasih uang untuk tulis itu. Bukan saya yang ngomong Bible, jadi jangan marah sama saya. Bible-nya udah kacau balau udah. Di satu sisi bikin pengakuan mereka dikasih uang. Zaman dulu udah ada model begitu, bukan cuma mau pemilihan aja Ustaz. Di Indonesia pemilihan banyak yang dapat uang. Nah, itu dia teman-teman. Katanya mereka dikasih uang. Nanti kita akan baca firman Tuhannya karena dia keliru dalam hal ini. Nah, teman-teman sensitif kali pikirannya. Dia tidak baca dulu baik-baik, tapi dia kutip ayat Alkitab ini. Ya, kalau tadi dia membaca Matius 28 ayat 19 dan 15, sekarang kita baca dari ayat 11-nya di halaman yang sama juga, supaya tahu kebohongan Ustadz ini yang mualaf ini teman-teman. Supaya kita tahu dan kita menyadari semua kebohongan yang dia buat dalam sebuah videonya. Mari kita kita baca perikopnya sebelumnya. Karena setiap Alkitab ini punya apa masing-masingnya.
dan harus baca dari awalnya jika engkau mau benar-benar tahu isi Alkitab. Kita baca mulai dari ayat 11. Dusta mahkamah agama. Dusta mahkamah agama ya. Ini dusta ya teman-teman. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ya. Ini teman-teman ya, sebenarnya ini pekerjaan orang Farisi, orang Romawi pada saat itu, ya, yang tidak mau menerima keselamatan atau tidak mau menerima Yesus. Sampai mereka menyalib Yesus ya. Ibaratnya ini adalah orang-orang yang mengkhianati Yesus. Nah, kita lanjut dengan ayat 12. Dan sesudah berunding, ini berunding mereka ya, berunding dengan tua-tua mereka. Nah, mengenai keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Ini ya, serdadu-serdadu untuk merahasiakan. Nanti kita bahas ya teman-teman. Ayat 13. Dan berkata kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini ya, sedang direkayasan teman-teman. Nah, supaya nanti dibilang kepada orang banyak, murid-muridnya ada datang malam-malam mencuri mayatnya. Nah, ini temannya, dia tidak mau dibahas oleh Ustadz tadi. Dia takut membahas ini, takut ketahuan nanti kebohongan dia teman. Nah, lanjut dengan ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak memperoleh kesulitan apa-apa. Nah, ini temannya, karena saat itu orang-orang Farisi tidak suka mereka banyak yang tahu tentang keselamatan, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, ya sudah dibuat atau dilaksanakan oleh Yesus pada saat itu. Nah, mereka menerima uang. Nah, yang menerima uang ini yang mengkhianati Yesus. Supaya tutup mulut mereka tidak mengasih tahu hal-hal yang sebenarnya yang diperbuat oleh Yesus. Nah, tetapi Ustadz ini dibalik-balik dia, diputar-putar dia, ya. Nah, jadi di sini ketahuan kebohongan dia, teman-teman. Nah, kita baca ayat 15-nya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ceritanya ini tersiar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Makanya siapakah yang menerima uang ini? Yang mengkhianati Yesus, ya, supaya tidak diberitahu kebenaran soal Yesus. Bukan menerima uang untuk menulis supaya dibohongi, supaya dibilang Yesus adalah Tuhan gitu. Tidak. Justru mau dibohongi tentang kebenaran itu. Nah, jadi ini yang selalu mereka pakai. Nah, teman-teman, dia tadi baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita baca ayat 20-nya teman. Jangan kita kutip seperti dia. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kan cerita kepada murid-murid Yesus. Yesus kan sedang mengajari murid-muridnya, sedang memperlengkapi murid-muridnya. Nah,
Jadi kenapa hal ini begitu keberatan Ustadz yang satu ini? Nah, jadi cukup jelas teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Ustadz ini dengan mengutip ayat Alkitab adalah bohong. Nah, karena dia tidak baca dari perikopnya atau dari sebelumnya. Tetapi dia kutip ayat Alkitab di mana hal-hal yang melemahkan, di situ dia kesempatan untuk menyerang orang-orang percaya. Nah, itu dia teman-teman yang saya bisa bagikan. Dan saya harap kita tetap sehat dan tetap semangat, kuat, beriman, dan bertekun di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.